Oke, Nabila, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dan juga materinya mudah dipahami. Oke, sebelum itu tenang, berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, Atra baru join. Halo, Assalamualaikum Atra. Salam. Gimana kabarnya, sehat Atra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nabila kan sehat kan? Saya lupa, Nabila tinggal di mana Nabila? Di Jonggol, Kak. Oh, Jonggol. Iya, Jonggol. Atra, saya lupa tinggal di mana? Bandung, Kak. Oke, tadi kata Nabila materinya baru sampai gerak tumbuhan. Itu materi-materi awal banget. Bahkan 2 minggu lagi kalau tidak salah kalian akan menghadapi yang namanya penilaian tengah semester. Tapi beda-beda sih mungkin setiap sekolah. Tapi sekitar 2-3 minggu lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Dan harusnya kalian sudah nyampe ke bab kedua, yaitu daya dan usaha dan pesawat sederhana. Tapi nggak apa, saya akan coba sedikit jelaskan tentang yang namanya gerak pada tumbuhan. Coba saya cari dulu. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Oke, tayangan presentasi saya udah keluar? Muncul ya? Sudah muncul? Sudah. Sudah, belum ada gambarnya. Oke, jadi sekali lagi kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Targetnya sih tadinya mau sampai gerak pada benda, itu pada gerak bendanya juga, cuma kita coba bahas sedikit deh. Ini ada namanya gerak pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu walaupun kita kadang tidak menyadari, jadi tumbuhan itu bergerak. Ya paling gampang contohnya yaitu kamu kalau sering main di luar rumah, main di lapangan, pernah lihat putri malunya kamu sentuh, nah itu dia bergerak tuh. Nah itu dinamakan geraknya pada tumbuhan. Nah selain putri malu sebenarnya banyak. Kalau kamu perhatikan ada bunga yang kalau sore dia mekar, kalau malam, kalau pagi dia kuncup, ada. Nah itu gerak pada tumbuhan. Jadi geraknya sedikit-sedikit tapi dianggapnya gerak pada tumbuhan. Jadi dianggapnya bergerak. Nah, gerak tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Jadi sekali lagi, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya gerak higroskopis. Higroskopis, higro. Kalau ada higro-higronya ini pasti ada hubungannya, ingat-ingat ada hubungannya dengan air. Jadi ingat kalau yang ada hidro itu ada hubungannya dengan air. Apa sih higroskopis? Nah, Nabila, kamu kan udah belajar. Tahu apa itu gerak higroskopis dan contohnya? Sama kan sama hidrotropisme itu sama kan ya, Kak? Beda, beda. Walaupun memang Beda. sama-sama kadar air, tapi kalau higroskopis ini dia dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi bukan berasal dari rangsangan dari luar. Jadi sekali lagi kalau higroskopis ini kadar air tapi dari dalam tumbuhan itu sendiri.
Sekali lagi, higroskopis ini adalah dipengaruhi oleh kadar air. Tapi dari dalam, bukan dari rangsangan dari luar. Karena kalau nanti ada namanya hidrotropisme. Itu dari rangsangan dari luar. Apa sih higroskopisme? Higroskopis. Nah, tadi. Jadi sekali lagi, higroskopis itu gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Jadi tapi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya kalau kamu suka main ke kebun, mungkin pernah melihat kacang polong yang terbuka kalau tua. Nah, itu namanya higroskopis. Kemudian yang kotak spora. Kotak spora ini biasanya dimiliki oleh lumut. Nah, kadang-kadang dia untuk berkembang biakannya dengan menggunakan spora. Nah, sporanya ini dalam keadaan tertentu, dalam keadaan dia lembabnya kurang, dia membuka. Nah, geraknya dari membukanya kotak spora itu termasuk gerak higroskopis. Oke, jadi sekali lagi bedanya kalau ini dari dalam tubuh. Jadi kadar airnya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ini yang pertama, higroskopis. Kemudian yang kedua ada yang namanya gerak esionom. Apa sih gerak esionom? Tahu? Ada yang tahu apa gerak esionom? Mungkin udah pernah baca. Atra mungkin udah pernah belajar esionom. Ada esionom, ada endonom atau otonom. Apa sih gerak esionom? Ini bukan Apa Kak, gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar tumbuhan. Itu bukan? Nah, iya. Jadi esionom ini dia dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi ada rangsangan dari luar, ada rangsangnya. Rangsangan dari luar. Nah, gerakan esionom ini terbagi nanti menjadi beberapa, ada 3. Coba kita lihat. Apa sih esionom? Nah, ini. Jadi gerakan esionom itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Nah, rangsangannya ada yang berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, zat kimia, dan lain sebagainya. Yang perlu kamu ingat adalah tiap-tiap dari rangsangan ini dia memiliki nama. Jadi kamu biar gampang ingatnya, kamu ingat namanya. Kamu harus ingat namanya. Kalau cahaya ini rangsangannya nanti namanya adalah foto. Foto. Jadi sekalian nanti ada fototropisme, fotonasti, pokoknya foto. Foto itu adalah cahaya. Sentuhan. Nanti ada yang berupa tigmo dan juga ada yang berupa seismo. Seismo ini selain sentuhan juga bergetar. Jadi pokoknya kalau ada tigmo sama seismo itu ada hubungannya dengan sentuhan. Kalau suhu udah jelas. Ini nama geraknya nanti depannya termo. Termo. Nah, kalau air udah jelas tadi, depannya adalah hidro. Hidro. Jadi ada hidro bla bla bla, hidro bla bla bla. Nah, gravitasi ini nama depannya nanti perlu kamu ingat, dia depannya adalah geo. Depannya geo. Jadi kalau nama gerak yang depannya geo,
nanti ada geotropisme, itu berasal dari rangsangannya berupa gravitasi bumi. Nah, kalau zat kimia, ini nama rangsangannya atau nama gerakannya nanti depannya adalah kemo. Ingat-ingat, foto itu cahaya, nanti tigmo dan seismo itu sentuhan, termo itu suhu, hidro itu air, geo itu gravitasi, kemo itu kimia. Nanti depan namanya ini, jadi biar kamu memudahkan, oh ini geraknya gara-gara sentuhan, oh karena nama depannya seismo. Oh ini geraknya dari air, karena depannya hidro. Nah, jadi ini sekali lagi, rangsangannya ini bisa nanti menjadi nama dari gerakannya. Oke, mudah-mudahan kamu hafal. Oke. Selanjutnya, tadi saya bilang ada 3. Sekali lagi, tadi esionom itu berasal dari rangsangan. Kalau yang higroskopis itu dari dalam dirinya sendiri, kadar air. Nah, selain esionom, ada yang ketiga, namanya adalah gerak endonom, atau kalau saya menyebutnya autonom, auto. Auto artinya otomatis. Kenapa? Karena dia bergerak sendiri secara otomatis tanpa dipengaruhi rangsang, karena memang kalau saya bilang sudah berasal dari kodratnya. Atau masih teliti sekarang kenapa bisa bergerak seperti itu. Sekali lagi, endonom ini adalah gerak yang terjadi secara otomatis. Nah, jadi dia secara spontan, otomatis, dan sekali tadi saya bilang tidak diketahui apa sih penyebabnya. Bahkan peneliti sampai sekarang masih meneliti. Itu kenapa sih? Jadi otomatis bekerja, bergerak aja dia. Tanpa diketahui rangsangnya, atau tanpa adanya rangsang dia bergerak. Apa contohnya? Nah, mungkin kamu pernah dengar namanya klorofil. Klorofil itu juga termasuk contoh dari gerak dari endonom. Selain klorofil, ada juga namanya gerak rotasi sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adalah bagian yang ada di dalam tumbuhan, dalam sel. Nah, sitoplasma ini dia selalu berotasi, bergerak. Ini ada gerakannya. Gerakannya mengelilingi dari inti sel dan vakuolanya. Nah, ini penyebabnya tidak diketahui, tapi dia memang bergeraknya seperti ini, dia berputar. Nah, ini jadi gerak rotasi sitoplasma ini secara otomatis. Seperti kita kalau kita bernapas itu otomatis. Nah, ini sama. Nah, selain sitoplasma, tadi saya bilang adalah gerak dari protoplasma tanaman. Nah, protoplasma ini bagian dari tanaman, dan sama, dia bergerak langsung keluar. Sama seperti tadi sitoplasma, dia juga bergerak secara otomatis. Oke, jadi itu namanya gerak endonom. Jadi yang bergerak secara otomatis. Nah, tadi gerak esionom ini yang dibagi 3 lagi. Jadi ada yang namanya gerak tropisme, nasti, dan juga taksis. Bedanya apa? Nah, tadi kan kamu sudah tahu tuh dari masing-masing rangsangan. Ada foto, ada hidro. Nah, sekarang yang nasti, tropisme, dan taksis itu ada juga yang berupa rangsangan air, rangsangan dari suhu. Cuma kamu harus paham perbedaannya. Bedanya apa?
Nah, kalau yang namanya nasti ini rangsangannya, jadi dia tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi arah rangsangnya itu tidak berpengaruh, pokoknya dia bergerak aja. Sedangkan tropisme ini dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi dipengaruhi datangnya rangsang sehingga nanti gerakannya ini mengikuti arahnya atau bisa berlawanan atau bisa mengikuti. Nah, kalau taksis, kalau saya gampang mengingatnya taksis, tak tersisa. Karena ini gerak keseluruhan. Seluruh, jadi semua bagiannya itu bergerak. Taksis, tak tersisa. Kalau yang nasti, biar membedakan sama tropisme, saya biasanya memplesetkannya no action, no aksi, nasti, no action. No action, nasti, no action, artinya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kalau tropisme dipengaruhi datangnya rangsang, kalau taksis ini seluruh bagiannya dia bergerak atau dia mengalami pergerakan pada seluruh bagiannya. Nah, untuk yang nasti, ini juga dibagi dalam beberapa jenis. Ada tadi saya bilang, ada yang namanya niktinasti, seismonasti, ada yang fotonasti, dimenasti kompleks. Nah, yang namanya nikti, night. Kalau saya itunya night. Kenapa namanya niktinasti? Biar gampang kamu ingat. Night, nikti. Nah, itu hampir mirip bunyinya. Night, nikti. Naik, nik. Nah, jadi kalau pada malam hari itu ada beberapa tumbuhan yang daunnya menutup. Biasanya daun yang majemuk. Seperti daun pete, kalau kamu pernah lihat daun pete, putri malu juga begitu. Jadi kalau malam hari dia menutup. Kemudian ada yang namanya seismonasti. Jadi ses ini sentuhan atau getaran. Nah, yang namanya seismonasti ini contohnya adalah menutupnya daun Venus. Ada yang tahu daun Venus? Ada yang tahu? Tahu daun Venus? Nah, kalau kalian belum tahu daun Venus, itu kalau yang ada tumbuhan yang memakan serangga. Nah, ini Venus. Jadi kalau ada serangga masuk, kan menyentuh, maka otomatis dia bergerak, menutup. Nah, ini tadi gerakannya namanya adalah seismonasti. Tadi ini sama niktinasti. Tapi yang putri malu kalau disentuh itu juga termasuk seismonasti. Jadi putri malu itu bisa dua gerakan, bisa kalau yang daunnya menutup itu bisa niktinasi kalau pada malam hari, tapi kalau disentuh itu bisa juga termasuk seismonasti karena disentuh. Kemudian namanya fotonasti. Jadi foto itu cahaya. Contohnya adalah pada bunga pukul 4 yang mekarnya itu pada sore hari. Jadi kalau senja dia mekar, tapi kalau dari siangnya dia kuncup. Nah, ini bunganya tuh. Kalau siang hari dia kuncup. Tuh kuncup dia. Tapi kalau malam atau
sore, menjelang sore dia mekar. Ini bunga pukul 4. Kenapa bunga pukul 4? Karena kalau sore senja, mulai jam 4 sore lah kira-kira, dia membuka atau mekar. Sedangkan kalau siang, dia menutup. Nah, itu gerakannya namanya fotonasti karena dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian ada yang namanya nasti kompleks. Yang namanya kompleks itu artinya rangsangannya lebih dari satu. Atau rangsangannya dibilang complicated, kompleks. Karena lebih dari satu. Karena yang namanya nasti kompleks ini contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Tahu stomata nggak? Ada yang tahu stomata? Halo, ada yang tahu stomata? Nih, stomata Enggak, itu Kak. adalah bagian tuh. Ini stomata itu bagian yang ada di daun. Ini stomata. Stomata itu dia saluran atau tempat yang keluar masuknya udara dan juga air. Nah, dia ada di daun. Dan uniknya dia bisa membuka dan menutup. Jadi bisa melebar ataupun bisa mengecil tergantung dari rangsangan yang ada. Bisa berupa rangsangannya panas. Jadi kalau panas dia membuka. Maaf, kalau panas dia menutup biar kadar air dalam itu tidak habis. Tapi kalau dingin dia bisa kadang-kadang membuka. Tapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi sekali lagi stomata ini geraknya namanya nasti kompleks karena rangsangannya beragam atau kompleks. Tuh ini yang namanya stomata. Stoma. Jadi dia air ini jadi bisa dipengaruhi air, bisa dipengaruhi oleh kadar kelembaban udara, bisa dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi itu kompleks, beragam. Tadi itu adalah yang nasti. Kalau saya bilang tidak dipengaruhi rangsang. Jadi kalau pun misalnya putri malu kamu sentuh, mau dari manapun arahnya, tetap menutup dia. Begitu juga dengan bunga pukul 4. Mau matahari dari agak condong kemana, kalau pukul 4 pokoknya dia nutup aja, mekar aja. Nah itu namanya adalah nasti. Karena tidak dipengaruhi rangsang. Nah kalau tropisme ini dipengaruhi arahnya. Arah. Bisa berlawanan, bisa mengikuti. Apa saja contohnya? Nah ini. Ada namanya fototropisme. Tadi ada fotonasti, ada fototropisme. Maka saya bilang tadi, nasti itu tidak pengaruhi rangsang, tropisme dipengaruhi datangnya rangsang. Nah, kalau membedakannya, kalau tropisme ini tumbuhannya mengikuti dari arahnya datangnya cahaya. Nah, ini contohnya. Tuh. Cenderung tumbuhan ini daunnya akan mengarah ke jendela. Jadi ngikutin arah dia. Jadi mengikuti arahnya. Makanya namanya fototropisme. Tropisme itu tadi mengikuti arah atau dipengaruhi arah. Sekali lagi kalau yang ada gambar nanti ada tumbuhan yang mengarah ke jendela itu namanya adalah fototropisme. Tapi kalau tadi fotonasti itu arahnya nggak terpengaruh. Nah, selain ada fototropisme, ada juga namanya geotropisme. Tadi geo itu apa? Ingat tadi? Ya, Gravitasi tadi bumi. gravitasi, pintar. Gravitasi. Nah, geotropisme ini dipengaruhi oleh gravitasi. Yang perlu kamu ingat, geotropisme ini ada yang namanya geotropisme positif, ada yang geotropisme negatif. Ada positif, ada negatif. Kalau yang positif, ini yang searah dengan gravitasi. Searah, jadi kalau di tumbuhan misalnya akar itu kan tumbuhnya ke
bawah, mengikuti gravitasi ke pusat bumi. Nah, berarti dia geotropismenya, jenisnya geotropisme positif. Sedangkan ada yang namanya geotropisme negatif. Kalau ini berlawanan. Berlawanan. Jadi ini kalau gravitasi itu ke bawah, dia bergeraknya ke atas. Contohnya adalah gerak tumbuhnya tunas. Tunas pada daun itu pasti gerak ke atas. Atau rata-rata ke atas. Nah, itu gerak ke atas ini disebutnya adalah gerak geotropisme negatif karena berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Nah, yang ketiga, contoh yang lainnya ada namanya adalah tigmotropisme. Tigmo, tadi ada sebab ada seismo, ada tigmo. Nah, ini ada hubungannya juga dengan sentuhan. Jadi ada hubungannya juga dengan sentuhan dari atau yang terkena pada tumbuhan tersebut. Mungkin kalian pernah lihat ada tumbuhan yang melilit di pohon atau di pagar. Nah, itu kan bersentuhan dia. Bersentuhan, tapi dia mengikuti arah dari rangsangan yang tersentuh tadi. Kalau di sini contohnya tuh ada di sini ada pohon sirih yang merambat, pasti dia ngikutin kayu. Karena dia bersentuhannya dengan kayu. Nah, begitu juga dengan kacang-kacangan tuh yang pokoknya melilit-melilit, dia bersentuhan, tapi dia mengikuti dari kayu tersebut. Makanya ini tropisme termasuknya. Bukan seisme, tapi bukannya nasti, tapi tropisme. Karena dia dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, yang keempat ada yang namanya tadi hidrotropisme. Hidro itu adalah tadi air kan. Nah, akar itu dia mencari atau bergerak menuju ke kadar air yang tinggi. Nah, gerakan akar tersebut namanya adalah hidrotropisme. Jadi gerakan akar itu bisa dua jenis, termasuk dua jenis, bisa geotropisme positif, bisa juga hidrotropisme. Tapi ada juga namanya kemotropisme. Jadi mengikuti ke arah zat hara yang subur-subur tuh, akar biasanya mengarah ke subur-subur. Nah, itu termasuk namanya kemotropisme. Jadi kalau saya tambahin ada namanya kemotropisme. Jadi ada hidrotropisme, kalau saya tambahin deh, ada yang namanya kemotropisme. Kalau kemo ini dipengaruhi oleh zat kimia tadi. Contohnya tadi gerakan akar yang mencari ke tempat yang subur, yang banyak zat haranya. Nah, yang ketiga tadi ada yang namanya gerak taksis, tak tersisa. Gerak tak tersisa atau keseluruhan. Saya hapus dulu. Ini gerak pindah keseluruhan organisme. Dia bisa menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contohnya apa? Contohnya apa? Jadi gerak kloroplas yang mengarah ke cahaya. Jadi kloroplas itu dia kalau dikenai cahaya atau sinar, dia bakal mengarah ke arah datangnya sinar tersebut. Dia berkumpul. Jadi awalnya seperti ini, misalnya nih, yang butir-butiran ini namanya kloroplas. Kalau yang sebelum dia menyebar, tapi kalau sesudah disinari, dia berkumpul di area yang terkena sinar matahari. Dan ini keseluruhan, seluruh kloroplasnya dia berpindah.
Makanya namanya saya bilang taksis. Gerakan ini namanya fototaksis. Jadi yang gerak kloroplas itu namanya adalah fototaksis. Bedanya dengan fototropisme tadi, dia bergerak secara keseluruhan. Jadi seluruh kloroplasnya, seluruh bagian kloroplasnya bergerak. Makanya disebut taksis, bukan tropisme. Nah, contoh yang lainnya namanya ada di situ gerak sperma menuju sel telur. Jadi sperma di tumbuhan juga setelah dilepaskan, setelah terjadi yang namanya penyerbukan, nah spermanya pasti akan menuju sel telur. Dia bergerak otomatis secara otomatis, keseluruhan sperma akan menuju sel telur. Jadi seperti ada pemikatnya sehingga dia datang menuju ke sel telur. Nah, itu termasuk yang namanya gerak taksis. Jadi gerak tumbuhan tuh materinya ini. Ada sekali lagi ada higroskopis, esionom, endonom, nasti, tropisme, taksis. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain sampai sini? Enggak, Kak. Bener ya? Kalau gitu segantian saya yang nanya ya. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan? Nah, nanti ini saya kasih yang apa PowerPoint-nya, materinya biar kamu baca lagi. Oke, kalau nggak ditanyain, gantian saya nanya lah. Oke, kalau tadi nggak ada yang tanyakan, saya akan nanya. Coba tadi Nabila, coba contoh dari gerak higroskopis tadi apa? Higroskopis. Tadi contohnya apa? Yang lain? Gasan, Matra, tadi contoh gerak higroskopis apa? Tadi apa yo? Sekali lagi, higro itu kadar air. Nah, contohnya tadi adalah apa tadi? Higrokropisme contohnya ini bukan, Kak? Kembang merak kayak gitu kan? Apa? Apa? Sorry, maaf, tolong diulang. Higrokropisme. Apa? Higroskopis. Higroskopis jadi contohnya adalah Contohnya yang kembang iya, merak, contoh, kacangnya kulit polong, kacang apa nih? iya benar. Ya gitu. Yang polong-polongan, pokoknya seperti itu deh dia. Jadi membuka kalau kering dia kan membuka sendiri. Nah, itu higroskopisme. Gasan, Gasan. Tadi apa bedanya antara tropisme sama nasti, Gasan? Muhammad Gasan Putra, tadi dengar saya nggak? Tadi bedanya apa Maaf, sih? maaf Kak, Gasan lagi ke Ya, kamar mandi. oh iya, nggak apa deh. Ya, Ya, Atra, Atra, tadi kamu tahu nggak bedanya apa sih tropisme sama nasti? Bedanya apa sih tadi? Halo, apa Atra? Tolong dibuka mic-nya, silakan. Kak, jawab kalau tropisme itu dipengaruhi rangsang, kalau Ya, gerak nasti tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Oke, sekarang kita kuis. Sekarang saya akan berikan satu contoh dari gerak tumbuhan. Kamu tentukan itu jenis geraknya apa. Itu biasanya muncul, biasanya kadang-kadang kalau ulangan ada. Coba. Kalau ini gampang dulu. Boleh angkat tangan atau boleh langsung menjawab, silakan. Kalau contohnya untuk bunga
pukul 4 mekar pada sore hari. Itu gerakannya gerakan apa? Fotonasti. Foto? Fotonasti. Fotonasti. Oke, mantap Nabila. Kemudian, kalau gerak akar yang mencari atau mengarah ke kadar airnya tinggi, itu nama geraknya apa? Jadi akar yang mengarah ke kadar air yang tinggi, nama geraknya apa? Hidrotropisme. Hidrotropisme. Oke, mantap. Kemudian, coba nih, kamu identifikasi. Kamu tahu kan Putri Malu? Putri Malu tahu kan? Nah, coba Putri Malu mengalami gerakan apa aja? Karena lebih banyak dia. Coba, ada yang sebutin? Jadi Putri Malu itu kan gerakannya, tadi saya bilang lebih dari satu. Ayo, Putri Malu, kira-kira gerakannya apa aja? Ayo, ada yang sebutin? Nasti kompleks. Oh, atau nasti kompleks pada daunnya ya? Benar, tuh. Nasti kompleks. Jadi Putri Malu itu ada nasti kompleksnya. Karena daunnya itu kan memiliki stomata. Nah, stomata tadi buka menutup pada keadaan rangsangan yang lebih dari satu. Apalagi? Selain nasti kompleks, apalagi? Seismonasti. Seismonasti, benar. Jadi kalau disentuh, dia menutup. Apalagi? Putri Malu ya, yang Atra, guys, Gasan, ayo apalagi Putri Malu? Karena gerakannya banyak loh tumbuhan ini. Akarnya itu bisa gerakannya lebih dari satu, tunasnya itu lebih dari satu. Apa lagi? Seismonasi tadi apa lagi? Tadi kalau yang malam-malam dia nutup, daun Putri Malu ini daunnya nutup loh kalau malam. Tadi apa namanya? Nasti. Apa? Kalau yang malam-malam nutup. Apa? Iya, pintar. Nikti nasti. Jadi tuh daunnya nutup dia kalau malam. Ada seismonasti, ada niktinasti, ada nasti kompleks, ada apa lagi? Akarnya gimana akarnya? Akarnya gerakan namanya apa? Kan akarnya juga bergerak kan? Nama gerakannya apa? Kira-kira? Tadi gerakan pada akar. Kira-kira apa namanya? Ayo Atra, Gasan. Ayo akar-akar. Akar itu akar pada Putri Malu bisa berupa geotropisme, karena dia mengarah ke bawah. Ada lagi nggak? Ayo. Apalagi ada niktinasti, seismonasti, nasti kompleks, geotropisme. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kalau Putri Malu jarang ada di dalam rumah ya. Jadi kalau yang foto tropisme jarang. Walaupun sebenarnya bisa aja dia fototropisme. Jadi mengarah ke sinar matahari, tapi jarang. Nah, tadi ada geotropisme, akarnya juga bisa hidrotropisme karena mencair kadar air yang banyak. Nah, jadi setiap tumbuhan itu bisa lebih dari satu gerakannya. Nah, kamu harus kenali dari masing-masing gerakan tersebut. Ini gerakan yang terjadi pada Putri Malu. Ada geotropisme pada akar, niktinasti yang kalau malam itu daunnya menutup, seismonasti yang kalau disentuh tadi daunnya dia akan menutup, hidrotropisme ini gerakan akar dari Putri Malu yang mengarah ke kadar air yang banyak atau tinggi, dan nasti kompleks stomata pada daun Putri Malu itu bisa membuka dan menutup dipengaruhi beberapa rangsangan. Nah ini Putri Malu. Kalau tadi kamu sudah
tahu nama-nama tadi, kamu nanti kalau ada soal seperti ini kamu nggak kesulitan. Oke, materi ini kira-kira apa sudah kalian mengerti tentang gerak pada tumbuhan? Karena kalau ini sudah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada namanya gerak pada benda. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan gerak pada, tadi kan gerak tumbuhan. Sekarang saya mau jelaskan tentang gerak pada benda. Namanya gaya dan gerak. Saya jelaskan lagi. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah? Sudah. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya gaya dan gerak. Tadi kan gerak pada tumbuhan, sekarang ini gerak pada ya tumbuhan juga, maaf, hewan juga, bisa juga manusia juga. Jadi ini bergeraknya sekarang udah relatif ada perpindahan. Nah, kamu masih ingat apa itu gaya? Ayo, gaya itu apa sih? Ayo di SD, apa itu gaya? Tarikan atau dorongan kan sih, Kak? Iya, gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, kalau gerak itu apa? Tadi gaya itu adalah tarikan dan dorongan atau dorongan. Kalau gerak itu apa? Gerak itu apa? Ayo, gerak itu apa sih? Gerak ya gerak. Ya, gerak itu adalah perubahan posisi. Itu namanya gerak. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi. Nah, di bab ini kamu mempelajari tentang gaya dan juga gerak. Ini peta konsepnya. Yang kamu pelajari ada gaya, gerak. Nah, gaya dan gerak ini kamu juga akan mempelajari tentang hukum Newton, karena hukum Newton ini atau Sir Isaac Newton ini dulu dia mencetuskan ada 3 teori, sebenarnya ada 4, tapi yang di SMP belajar 3. Teori ini berkaitan dengan gaya dan gerak. Nah, nanti mungkin kamu tahu di SD, jadi jenis-jenis gaya, ada gaya gesek. Tahu kan di SD gaya gesek itu apa? Kalian tahu contohnya apa? Gaya gesek tahu kan? Contohnya apa sih gaya gesek? Ya, pada prinsip pengereman kan, kalau mengerem kendaraan itu ada gesekan kan sehingga berhenti. Nah, itu gaya gesek. Gravitasi ini gaya tarik bumi. Berat. Nah, ini berat. Ada berat, ada massa, nanti beda. Ada gaya normal. Kemudian gerak. Gerak ini kalau nanti di pembahasan ada 2, berdasarkan lintasan ada gerak lurus, ada gerak melingkar dan parabola. Nah, untuk melingkar ini kamu bakal lebih lengkapnya bakal mempelajari di SMA. Di kelas 10 kalau nggak salah, fisika kelas 10. Nah, kalau di SMP di kelas 8 kamu mempelajari tentang GLB dan GLBB. Tapi nanti di kelas 10 pun kamu bakal ketemu lagi tentang gerak lurus. Ada gerak melingkar, gerak parabola. Kamu bakal ketemu juga nanti di kelas 10. Jadi sekali lagi nanti kamu pelajari tentang gerak ini bukan cuma di SMP, tapi bakal ketemu juga di SMA.
Nah, tadi saya bilang bahwa yang namanya gerak itu adalah perubahan posisi. Jadi ada yang namanya posisi. Nah, kalau misalnya ini misalnya saya berada di sini, misalnya saya berada di titik ini, kemudian saya bergerak, tuh bergerak. Nah, saya kembali lagi ke posisi ini. Nah, titik ini namanya titik acuan. Nah, kalau misalnya ada perubahan, itu namanya gerak. Tapi kalau dia kembali ke titik acuan, ini dianggapnya tidak bergerak. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, dianggapnya tidak bergerak. Karena sekali lagi, benda bergerak itu terhadap titik acuan. Jadi kalaupun ada posisi yang berubah, itu namanya adalah gerak. Contohnya kereta. Kereta kalau misalnya dia dari satu stasiun, misalnya stasiun A, dia bergerak di rel. Di rel ke stasiun B. Nah, kalau dia bergerak ke stasiun B, kan ada perpindahan tuh. Ada perpindahan posisi atau acuan. Maka dianggapnya adalah dia bergerak. Jadi sekali lagi bergerak itu kalau ada perubahan posisi atau titik acuan. Nah, selanjutnya jaringannya. Oke, tadi saya bilang ada yang namanya gerak bersifat relatif. Ada gerak yang namanya gerak relatif. Ada yang namanya gerak semu dan ada yang namanya gerak tak semu. Nah, kalau kamu pernah naik mobil, kemudian mobilnya bergerak, yang bergerak kamu atau mobilnya? Saya mau tanya. Kalau kamu naik mobil, yang bergerak itu kamu atau mobilnya? Mobilnya. Tapi seolah-olah kamu bergerak. Ataupun kalau kamu di mobil, kamu lagi bergerak, kamu melihat misalnya ada kendaraan lain yang sebenarnya dia parkir diam. Tapi saat kamu bergerak, seolah-olah itu mobilnya bergerak. Jadi seolah mobilnya bergerak. Nah, itu yang namanya gerak relatif. Jadi relatif itu adalah salah satu sifat gerak karena gerak itu bergantung pada titik acuan yang digunakan. Kalau kamu jadi pengendara mobil, kamu melihat orang di pinggir jalan, kamu lihatnya orang itu yang bergerak. Tapi kalau orang yang di pinggir jalan ini ngelihat kamu dalam mobil, orang yang di pinggir jalan ini ngelihat kamu yang bergerak. Nah, itu namanya adalah gerak relatif. Jadi tergantung dari titik acuannya. Ada gerak nyata, tadi ada gerak semu. Jadi kalau nyata itu ada perubahan posisi. Nah, tadi kalau yang gerak tadi, yang semu, yang saya bilang tadi, kalau si orang yang tadi diam di pinggir jalan melihat kamu di mobil, dia atau kamu ngelihat orang tadi seolah-olah bergerak. Nah, itu namanya gerak semu. Tadi tergantung dari pengamatnya. Itu namanya gerak semu. Ada gerak nyata, ada gerak semu. Kalau semu ini tergantung dari pengamat. Jadi yang seolah-olah bergerak. Kayak kamu juga misalnya lihat matahari, kamu jalan kaki misalnya ngelihat matahari, seolah-olah mataharinya bergerak. Nah, itu namanya adalah gerak semu. Padahal kan kamu yang lagi jalan. Nah, itu namanya gerak semu. Kalau yang berdasarkan lintasan, tadi ada gerak lurus, ini jelas namanya gerak lurus, itu lintasannya lurus. Kalau melingkar, ya melingkar.
Kalau parabola ya parabola. Jadi lihat dari lintasannya, bentuk lintasannya. Nah, ada perbedaan antara ini yang sering tertukar biasanya antara kelajuan dan kecepatan. Ada yang tahu apa bedanya kelajuan sama kecepatan? Ada yang tahu? Sama nggak sih kelajuan sama kecepatan? Sama nggak? Kalau yang ada sepeda motor di rumah, itu kan ada tuh yang jarum bergerak-gerak tergantung dari kecepatannya. Itu apa namanya? Ada yang tahu? Kecepatan. Itu kecepatan. Nah, itu yang saya bilang tadi sering tertukar. Sebenarnya alat yang ada di motor itu adalah untuk mengukur dari kelajuan. Apa sih kelajuan? Tadi kelajuan itu kalau dari nanti ketemu namanya besarannya dia skalar, punya A. Jadi ada besarnya, ada satuannya. Jadi ada arah, ada satuannya. Nah, kalau yang kecepatan dia ada arahnya. Nah, kalau yang tadi kelajuan ini adalah jarak setiap 1 sekon. Kalau kecepatan perpindahan setiap 1 sekon. Jadi perbedaannya adalah di jarak sama perpindahan. Itu bedanya. Kalau yang kelajuan itu dipengaruhi jarak, makanya kan kita misalnya speedometernya bergerak itu tergantung jaraknya. Nah, kalau kecepatan itu tergantung dari perpindahan. Nah, rumusnya pun berbeda. Jadi sekali lagi, yang speedometer itu untuk mengukur kelajuan. Karena kita naik motor dipengaruhi jaraknya juga. Ini rumusnya, V sama dengan S per T. V-nya di sini adalah kelajuan. S-nya di sini adalah jarak. T-nya adalah waktu. Kelajuan, jarak, waktu. Nah, kalau yang ini, V, ada sigma S, sigma T. Nah, ini bisa untuk mengukur kecepatan. Jadi ada perubahan atau ada dari total dari perpindahannya dan total waktunya. Ini sama, S-nya ini juga sama, jarak, T-nya juga waktu, V-nya adalah tadi kecepatan. Oke, coba saya berikan satu soalnya. Tadi sekali lagi kecepatan itu rumusnya adalah V/S per T. Oke, boleh sambil menghitung kamu. Sekali lagi dari rumusnya dia adalah V sama dengan S per T. Misalnya, ada sebuah mobil, yang menempuh jarak 60 km dalam waktu 30 menit. Nah, pertanyaan saya adalah berapa kilometer per jam kelajuan mobil tersebut? Ini gampang kan? Jadi ada mobil menempuh jarak 60 km, kemudian waktunya 30 menit, berapa kelajuannya? Coba silakan, 1 menit saya kasih waktu. Silakan 1 menit saya kasih waktu buat ngitung. Ingat rumusnya V sama dengan S per T.
Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 2. Berapa? 2 2. km per jam. Ingat, dia mintanya dalam kilometer per jam. Ini kilometer. Oke, udah jadi jaraknya dalam kilometer, udah benar. Nah, waktunya itu masih dalam menit, ya tergantung soalnya. 30 menit berapa jam? 30 menit berapa jam? Berapa? Setengah jam atau 0,5 jam. Nah, tinggal dimasukkan tadi rumusnya V sama dengan S per T. V, S per TS-nya tadi adalah 60. T-nya adalah tadi pakainya, kita pakai 1/2 boleh, 0,5 boleh. 60 dibagi setengah. Berapa ya? Kalau seperti ini gimana? Berapa? Yang 2 ini dia berubah menjadi kali. Jadi 60 dikali 2 berapa? 120. 120 dibagi 1 ya 120. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 120 km per jam. Oke, ini masih mudah. Satu soal lagi. Soal lagi. Oke, silakan. Siap menghitung lagi? Ingat, tadi rumusnya adalah, kalau saya bikin segitiganya, mungkin kalian udah pernah lihat di SD, guru kalian pernah dengar ini. V, S, T. Nah, misalnya sekarang ada sepeda. Sepeda dengan kecepatan 0,5 meter per second melaju selama 15 menit. Nah, kira-kira berapa meter jarak yang ditempuh sepeda tersebut? Ayo, silakan menghitung. Berapa meter jarak dari sepeda tersebut? Ya, silakan. 1 menit. Rumusnya tahu kan? Ini ditanya adalah jarak. Tinggal tutup aja tuh. Tuh S. Jadi S sama dengan V dikali T. Silakan dikali. Ayo berapa? Ketemu? Ya, berapa kira-kira ketemu nggak? Berapa jawabannya? Halo? Berapa jawabannya? Masih kurang ngerti, Kak. Oke, kurang ngerti. Oke, tadi di sini yang ditanya adalah berapa meter jarak. Jadi yang ditanya adalah jarak. Coba kita identifikasi dulu. Apa aja yang diketahui? Ketahui di sini ada kecepatan. V. V-nya berapa? 0,5 meter per second. Kemudian waktunya kan melaju selama 15 menit. Nah, ini waktu berarti kan? T.
T-nya berapa? 15 menit. Nah, perlu kalian perhatikan di sini satuan untuk kecepatan dia pakainya meter per second. Meter per second, detik. Maka yang 15 menit ini diubah ke second atau ke detik. Ya, 15 menit berapa detik? Berapa? Ayo. Gasan? Atra? Nabila, 15 menit berapa detik? 900. Berapa? 900 detik. 900. Iya benar, 15 dikali 60 ya kan? 900 detik. Nah, tinggal dikali kan? Karena yang ditanya adalah jarak. V dikali T. V-nya 0,5. Jaraknya 900 detik. Berapa? 0,5 dikali 900. Berapa? Berapa? Ayo, Atra, Gacan. Nabila, berapa? 0,5 dikali 900. Kan 0,5 setengah kan? 450. Setengah dari 900 kan gitu aja. Berapa? 400? Iya, mantap. 450 meter. Kalau kesulitan, kamu kalau kadang-kadang anak SMP kesulitan dalam menghitung ada koma-komanya, lihat di sini, belakang komanya satu angka. Kalau pengen ngilangin ini, kamu coret aja nolnya 1. Karena di belakang komanya 1. Di 5 kali 90, 5 kali 9, 45. Tambahin 01, 450. Jadi tinggal kamu putar-putar aja dari rumus tadi kecepatan. V sama dengan S per T. Kalau nyari S, V kali T. Kalau nyari T, S per V. Jadi ini masih gampang, ini kecepatan. Ini soal SD pernah kamu pelajari materi ini sebenarnya di matematika. Oke, tentang kecepatan ada yang mau tanyakan? Paling hati-hati dalam satuan. Biasanya kalau di soal itu yang menjebak itu biasanya satuan. Jadi kamu perhatikan satuannya. Kayak ini, satuannya kamu perhatikan. Oh, ini kan ada dalam second, ini dalam menit. Maka perlu kamu ubah. Jadi harus kamu perhatikan juga satuan yang ada di situ. Oke, kembali lagi yang tadi. Yang tentang gerak. Sampai saya mau tanyain nggak? Kira-kira? Tentangnya ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan? Sampai saya yang mau tanyakan? Belum jelas ya? Nggak ada, benar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita lanjutin. Bentar. Saya pakai WPS, jadi agak kesulitan. Kelihatan nggak slide presentasinya? Kelihatan nggak? Jadi sudah. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang yang namanya gerak lurus beraturan. Ini namanya
gerak lurus beraturan. Saya pakai itu aja deh. Whiteboard aja deh. Oke, jadi ada namanya gerak lurus beraturan atau G, L, B. Gerak lurus, berarti lintasan lurus dan beraturan. Nah, ini bagian dari yang namanya tadi gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Atau disingkatnya biasanya G, L, B, B. Nah, di sini bedanya apa? Jelas, bedanya itu adalah di kata beraturan dan berubah beraturan. Nah, jadi kalau yang GLB ini dia percepatannya 0. Jadi tidak mengalami percepatan atau dia pokoknya bergeraknya stabil. Bergeraknya stabil aja tanpa ada perubahan. Contohnya itu adalah kalau pada misalnya mobil kecepatannya konstan atau tetap di lintasan lurus. Jadi kalau misalnya jalan tol, mobil itu misalnya tetap kayak 60 km per jam aja. Nah, itu termasuk namanya GLBB. Jadi percepatannya sebesar 0. Nah, kalau yang GLBB ini udah jelas. Karena dia mengalami perubahan, maka percepatannya, A itu percepatan atau akselerasi, A-nya bukan 0. Dan ini, yang ini V-nya, kalau yang GLB itu V-nya tetap. Kalau yang GLBB itu V-nya berubah-ubah. Contohnya banyak. Nah, yang GLBB ini bisa jadi diperlambat. Jadi GLBB diperlambat. Bisa jadi GLBB dipercepat. Jadi ada GLBB diperlambat, ada GLBB dipercepat. Nah, kalau yang tadi kan berubah. Nah, dia ini yang GLBB diperlambat ini V-nya turun atau geraknya melambat. Kalau yang dipercepat, ini kecepatannya naik. Karena kan makin cepat, maka kecepatannya pasti bakalan naik. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Contohnya apa yang diperlambat? Contohnya adalah kamu lempar aja bola, lama-lama dia berhenti. Lempar bola di pasir misalnya. Pasti lama-lama dia berhenti. Karena melambat. Atau kalau kamu naik sepeda, tanjakan. Lama-lama makin atas makin lambat. Kalau yang dipercepat, contohnya adalah kalau kamu naik sepeda, melewati turunan. Jadi melewati turunan. Nah, kalau pas turunan, pasti kan gerakannya semakin cepat.
Tadi itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sampai saya tanyain? Halo? Sampai saya mau tanyain? Udah jelas belum? Kira-kira? Sekali lagi tadi gerak lurus, itu ada GLB dan ada GLBB. Kita kembali lagi tadi presentasi yang tadi. Dari sini sudah pelajaran kecepatan. Nah, oh iya, perlu kamu ingat nih. Terlihat nggak grafiknya? Halo, grafiknya kelihatan nggak? Atra, Nabila, Kaisan, grafiknya kelihatan nggak yang ada di tampilan presentasinya? Kelihatan. Kelihatan. Perhatikan deh garisnya. Nah, kadang-kadang ada soal yang berupa grafik. Lihat grafiknya. Ini grafiknya dia lurus. Tuh, dia lurus atau dia tetap. Tetap. Maaf, Apa lurus tuh? itunya hilang lagi. Jadi gak Apa? kelihatan kayak kecil gitu grafiknya. Grafik kecil ya? Bentar. Hilang? Masih ada nggak? Kelihatan nggak grafiknya? Masih yang itu Kak, yang contoh soal sebuah mobil berjalan itu. Oh, masih itu. Udah. Saya stopnya dulu deh. Oke, saya stop share. Saya ulang lagi share-nya. Nah, sekarang kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Perhatikan grafiknya. Ini grafik untuk GLBB. Maaf, GLB. Perlu kamu ingat di sini grafik GLB kecepatannya, ingat tadi kecepatannya tetap, dia lurus. Tetap. V-nya konstan, tapi T-nya terus bergerak. Tuh, maka kecepatannya konstan, waktunya terus bergerak. Nah, ini namanya gerak lurus beraturan. Tapi kalau misalnya grafiknya nih, misalnya seperti ini, kecepatannya naik, kecepatannya naik, waktu juga naik. Kalau grafiknya teratur, ini grafiknya berupa GLBB. Kalau naik, berarti GLBB-nya GLBB dipercepat. Karena dalamnya GLBB diperlambat lagi. Kalau diperlambat, dia grafiknya turun. Tapi teratur. Tapi bisa jadi nanti kamu ketemu soal yang grafiknya begini. Kamu jangan salah baca. Di misalnya garis, ada garis, grafiknya gini tuh, di pilihan ganda biasanya. Kamu jangan terkecoh, kamu anggap ini kecepatannya tetap. Nah ini, tuh, kalau kamu lihat di sini, ini grafik yang salah. Kecepatannya naik terus, tapi waktunya diam. Masa waktunya diam? Nggak mungkin. Namanya waktu itu pasti terus berjalan. Itu grafik yang sering mengecoh. Terus sekali lagi, kalau yang V-nya lurus, itu termasuk grafik GLB. Tapi kalau yang bisa naik, bisa turun, itu GLBB. Bisa dipercepat, kalau naik, bisa turun, itu diperlambat.
Nah, ini untuk percepatan. Jadi ada namanya percepatan. Percepatan itu adalah perubahan atau bertambahnya kelajuan tiap waktu. Jadi ada percepatan, ada perlambatan. Sebenarnya rumusnya sama. A juga akselerasi. Cuma biasanya kalau yang perlambatan nilai akselerasinya negatif. Karena kan makin lambat. Nah, kalau yang percepatan nilai akselerasinya positif. Karena kan bertambah lebih cepat, lebih banyak. Sebenarnya itu perbedaannya. Kemudian ada yang namanya ingin mencari, kalau kamu nanti ingin mencari kecepatan akhir atau kecepatan pada waktu tertentu, ini ada rumusnya. Vt, ini disebutnya kecepatan akhir, sama dengan V0 dikali A dikali T. Ini pada gerak lurus, ingat ini pada gerak lurus. Nah, lewat. Yang namanya A tadi adalah percepatan, saya berikan keterangan deh. A-nya ini percepatan. Vt ini adalah kecepatan akhir. V0 ini adalah kecepatan awal. Sedangkan T tadi adalah waktu. Ini sama Vt. Kalau ingin mencari kecepatan akhir, itu V0, kecepatan awal, ditambah percepatan dan juga waktu. Oke, coba saya berikan contoh soalnya. Oke, whiteboard deh. Oke, jadi ini contoh dari percepatan dulu deh. Percepatan, ada misalnya sebuah mobil di detik pertama, kelima deh, detik kelima dia kelajuannya adalah 30 km per jam. Wih, kencang banget ya. 5 detik 30 km per jam. Kemudian di detik ke-20 kelajuannya berubah sehingga kelajuannya mencapai 60 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Nah, berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Tadi ingat rumusnya percepatan A sama dengan Vt diambil V0 diambil T. T-nya ini selang waktu. Ayo, berapa kira-kira jawabannya? Berapa percepatannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Vt-nya berapa? Ingat tadi Vt itu apa? Vt. Tadi apa Vt? Kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Berarti akhirnya berapa di sini? 60. Jadi kecepatan akhirnya rupanya 60. Awalnya berapa? Awalnya ini 30.
20. Karena ini dipakai yang diketahui di soal adalah detik 5. Jadi tanggap ini sebagai awal. Nah, waktunya berapa? Selang waktunya berapa? Nah, T ini selang waktu, berarti tinggal kamu ambil aja. Dari 20, jadi T-nya ini adalah awal diambil akhir, akhir diambil awal, 20 dikurang 5, berarti adalah 15. Jadi dalam waktu 15 detik. 60 ambil 30, 30, kemudian dibagi 15. Berapa 30 bagi 15? Nggak jelas ya. 2 Berapa? per 1. Iya, 2 per 1 tuh 2. Benar. Bentar Kasan, 2. 2 kilometer per jam. Nah, kalau misalnya nih di soal dia maunya dalam meter, maaf, kalau percepatan ada kuadratnya. Meter per second kuadrat. Itu beda lagi, kamu ubah dulu dari kilometer per jam kuadratnya, diubah ke meter per second. Oke, sudah 19.59, sudah pukul 8 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutin lagi materi tentang gerak. Nanti saya akan berikan dulu slide presentasinya, bisa kamu pelajari. Karena waktu kita sudah habis. Nanti saya akan kirimkan presentasinya ke Karima atau Kapita. Nanti kamu bisa pelajari terlebih dahulu. Dan juga sebenarnya tadi ada quizisnya. Tadi saya sudah siapin quizis. Jadi kalaupun kita ketemu lagi, kita bisa bahas soalnya sama pembahasannya juga. Oke. Jadi berarti kita sampai percepatan ya? Kita belum sampai. Apa mau terus? Tadi kan kita lewat 5 menit. Terserah. Jadi kalau GLBB sekali lagi kecepatannya berubah-ubah. Nah, oke, nanti berarti kita sampai GLBB. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang gaya. Oke, sampai sini mau tanyain? Saya akhiri dulu materinya ya, karena sudah pukul 20. Oke, sampai sini ada mau tanyain? Halo, jelas nggak nih materinya? Tadi kita ngomongin tentang gerak pada benda. Coba deh sedikit kita coba review. Coba saya mau tanya, Nabila, tadi untuk mencari kecepatan rumusnya apa? Nabila, tadi kalau yang ditanya kecepatan rumusnya apa? A sama dengan VT Nah, kecepatan. V sama dengan kecepatan. Kecepatan V sama dengan, maaf Kak, suaranya putus-putus. oh suara saya ya, sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus. V sama dengan S per T, yaitu kecepatan. Gasan, kamu dengar suara saya yang jelas nggak? Dengar. Coba saya mau tanya, yang gerak lurus tadi itu contohnya apa? Gerak lurus beraturan, contohnya apa? Gerak lurus beraturan, contohnya apa? Jadi yang pada lintasan lurus, tapi kecepatannya teratur atau konstan. Contohnya apa sih? Contohnya seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus. Iya, lurus. Lurus, nggak ada lubang, tapi ingat nggak ada lubang.
Walaupun pada kenyataannya kalau di Indonesia pada yang lurus itu nggak mungkin gerak lurus beraturan karena pasti ada lubang, pasti ngerem. Kalau lagi sepi pasti ngegas kencang. Oke, Atra. Tadi apa itu percepatan, Tra? Percepatan apa kecepatan? Percepatan. Akselerasi. Tadi apa sih percepatan? Bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Iya, penambahan kelajuan tiap satuan waktu tertentu. Tadi rumusnya apa sih? A sama dengan V T. Terus apa lagi, Tra? A sama dengan A sama dengan T min V 0 per T. per T. Oke, nanti kita aplikasikan di soal. Nanti saya akan coba buat kamu mungkin iseng-iseng ambil main kuisis. Nanti saya akan kirim linknya ke Kak Pita atau ke Kak Rima. Dan juga slide presentasi yang tadi, yang dimulai dari gerak tumbuhan. Mudah-mudahan kamu bisa pelajari lagi secara mandiri. Karena sekali lagi ingat, selalu saya bilang, yang menemukan sendiri itu pasti lebih bernilai. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ada yang mau tanyain nggak? Terakhir, ada yang mau tanyain nggak? Kali materi sekolah, ada yang mau tanyakan? Mungkin ada PR dari sekolah yang kamu nggak begitu ngerti, boleh ditanyakan. Ada yang mau tanyakan? Wah, enggak nih berarti nih. Mudah-mudahan semuanya paham. Oke, kalau memang nggak ditanyakan, kalau begitu saya akan akhiri. Karena waktunya sudah malam, sudah pukul 8. Kalau gitu kita... Oke, Nabila, kenapa Nabila? Ada yang mau tanyakan? Enggak, Kak. Oh, enggak, kayak itu angkat tangan. Oke deh. Kalau gitu, kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan. Silahkan cari informasi dari mana aja. Ingat, ilmu itu bukan hanya dari guru, bukan cuma dari saya, bukan cuma dari buku, tapi dari banyak sumber. Jadi silahkan kamu gali sendiri. Setiap yang kamu temukan sendiri itu biasanya lebih bernilai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Oke. Ya, izin lab ya. I have so try.